Sound tes 1 2 3 record. Halo bro, gimana kabar kalian? Semoga sehat semua. Puasanya harusnya lancar semua tanpa ada yang terkendala ya toh bro. Jadi kalau kendala ya itu karena kamu aja yang lapar. Iya kamu. Itu kipas. Oke, untuk video kali ini aku mau bikin konten rakit PC lagi part ketiga. Kenapa bikin rakit PC lagi bang? Gimana soal realme? Gini. Jadi aku udah bosen ya bahas realme karena apa ya, bugnya itu gitu-gitu aja itu kan, bosen. Dan yang sekarang yang lumayan kenceng itu AdSense-nya itu rakit PC bro. AdSense. Ya karena saya butuh AdSense. Oke, jadi bodo amat ya bro. Nah, sekarang aku mau bikin rakit PC lagi karena PC ku yang sebelumnya partnya itu banyak dibeli orang, udah ada yang beli gitu kan. Jadi ada temen dia kontak aku lewat Facebook, terus dia minat sama part PC ku yang di rakit PC part 2 ya. Kalian bisa lihat di videonya di di deskripsi kalau kalian mau lihat. Nah, untuk video kali ini part ketiga ini sebenarnya nggak jauh beda bentuknya dari PC ku yang sebelumnya, karena untuk masalah casing itu saya masih pakai casing yang lama karena gimana ya, cari cube gaming friends itu di Jogja susah. Kemarin dapat satu tok aja hoki gitu kan, mau cari hardlord, MERS dan lain sebagainya itu susah banget sekarang. Cuma ada tinggal paling Varde, terus model-model Armageddon dan lain sebagainya. Makanya untuk casing aku agak sayang kalau mau jual sekalian gitu kan. Jadi akhirnya casing masih kupertahankan, SSD masih, hard disk juga masih. Tapi untuk masalah prosesor, VGA, RAM dan lain sebagainya udah ganti semua. Kita rakit dari awal, oke? Dan untuk video kali ini mungkin aku akan bikin 2 perbandingan karena untuk masalah VGA, terus masalah motherboard, terus di prosesor itu aku beli baru, jadi harganya mungkin lebih tinggi, tapi akan ku komparasikan sama harga second ya kan, biar harganya itu lebih murah dan sesuai sama judulnya yang ada di timeline video ini. Oke, buat sama teman-teman yang dari luar kota pengen rakit PC, sebenarnya sih aku sendiri mau, cuman karena keterbatasan biaya ya bro ya. Jadi kalau misalkan rakit PC bang, tolong rakitin PC, terus kalian itu ordernya via Tokopedia, mau nggak mau kan aku belanja dulu bro. Nah, yang buat belanja itu kadang-kadang terbatas. Kalau cuma sekitar 1, 2, 3, 4 juta masih oke. Tapi kalau udah 7, 5 juta ke atas itu susah bro cari modalnya bro, oke? Jadi mohon maaf untuk misalkan yang luar kota pengen order ya sementara aku cancel dulu. Atau misalkan kalian mau nanti tak kasih alternatif, yaitu di tokonya temanku. Tokonya temanku tuh ada link, ada Shopee, Bukalapak, Tokopedia dia punya. Jadi dia modalnya lebih gede dan jadi udah punya toko. Jadi mungkin kesana aja, nanti tak kasih nomor WA-nya. Kalian bisa DM langsung aja di Instagramku ya. Kalau yang belum tahu Instagramku, itu di layar udah ada ya, di kanan apa kiri nanti tak kasih Instagramku. Kalian tinggal follow aja, nanti silahkan DM, tak bales secepat mungkin. Kalau aku buka Instagram langsung tak bales. Yang lainnya juga kayak gitu bro, tenang weh, kita semua itu teman ya bro. Kalau misalkan komen di YouTube sebenarnya itu tak bales juga, cuma agak lama karena sehari itu ketumpuk komentar yang banyak banget. Jadi sehari itu sekitar lebih dari 100 komentar ya kan, dan kalau balesinnya harus semua kan butuh waktu gitu kan bro. Dan kadang-kadang ya aku balesinnya lewat HP itu pelan-pelan gitu kan, jadi nggak langsung druk balas waton gitu kan, nggak baik gitu kan. Oke, langsung aja ke part PC apa aja yang akan kugunakan kali ini ya toh bro. Oke, karena saya itu suka yang kiri hore, jadi ya jangan protes kalau part yang saya pakai itu juga kelasnya kiri hore gitu kan. Kalau misalkan aku rakit yang agak-agak mahal gitu, aku sendiri juga nggak punya duit gitu kan bro, mentok cuma punya budget sekitar 6 juta. Oke, langsung aja ke part PC satu persatunya. Oke bro, good job. Iki pas geleng-geleng gue ya kesel ya. A few moments later. Oke bro, untuk part yang pertama itu adalah prosesornya ya bro ya. Karena kalau nggak ada prosesor kalian mau pakai komputer tuh gimana gitu toh. Oke, untuk prosesor aku masih bertahan dengan Ryzen 3 series, yaitu Ryzen 3 3200G. Yang sebelumnya aku pakai Ryzen 3 1200 ya toh bro. Nah, Ryzen 3 3200G ini udah ada iGPU-nya ya bro ya, berarti udah ada VGA internal lah istilahnya gampangannya. Cuman VGA internalnya nggak akan kupakai, aku cuma pakai Ryzen 3 3200G ini karena performanya itu sekarang tuh masih enak
banget gitu kan, walaupun lebih kenceng i3 9100F. Nah, untuk RAM-nya sendiri aku pakai tim DAC 2x4 GB dengan kecepatannya itu 2400 MHz ya bro. Karena kalau aku cari yang 3200 ini kadang-kadang itu aku rasa sia-sia gitu kan, karena pemakaianku juga nggak over banget. Kalau misalkan mau ke 3200 MHz pun tinggal di OC kelar. Nah, untuk RAM-nya sendiri itu harganya murah, barunya ada di angka 730 ribuan. Kalau second itu ya kalian bisa hoki dapat harga 570 atau 650 ribuan. Tapi kalau hoki ya bro ya. Oke, lanjut ke motherboard. Motherboardnya bro, aku masih pakai ASRock A320M. Kenapa pakai ASRock A320M lagi? Karena B450 masih mahal ya bro ya. Jadi masih di atas 1 juta. Dan untuk budgetnya itu aku cuma ada di bawah 1 juta. Makanya mau nggak mau pakai ASRock lagi. ASRock itu emang jawaban terbaik buat kaum kere-hore kayak aku gitu kan bro. Budget low tapi dapat barang yang oke. Untuk motherboardnya sendiri ini sebenarnya untuk port-portnya udah komplit ya bro, juga udah ada M2 nya juga. Kalau kalian pengen mau pakai M2 nggak pengen pakai SSD ya silahkan. Dan untuk masalah BIOSnya sendiri dia juga udah support Ryzen 3 3200G ya tanpa update lagi. OC RAM juga gampang di motherboard ini. Oke bro, untuk part selanjutnya itu adalah power supply. Untuk video kali ini, rakitan kali ini aku pakai power supply dari FSP Hexa Plus 2 500 watt versi single rail ya bro ya. Power supply ini udah banyak yang merekomendasikan karena emang sudah teruji kualitasnya gitu kan. Dan untuk masalah pin powernya sendiri, VGA power supply ini itu sudah mendukung 6+2x2 pin power PCIe ya bro ya. Jadi ya udah istilahnya udah komplit lah gitu kan pin powernya, jadi nggak usah bingung kalau VGA kalian butuh pin power yang cukup banyak. Oke, lanjut di VGA nya. Untuk VGA di video rakit PC kali ini aku pakai ROG Strix RX 570 4GB 256 bit DDR5. VGA ini aku dapat dengan harga 2.650.000 dalam kondisi baru ya bro ya. Karena pengalaman aku udah beberapa kali beli VGA bekas dan akhirnya rusak, jadi aku putuskan untuk beli baru saja gitu kan, biar ya cari aman sih, garansinya panjang. Atau misalkan kalian mau beli VGA second, it's okay asal ada garansi dari pihak penjual dan kalian tes sebelum garansinya habis ya bro, biar kalau misalkan ada kerusakan bisa terklaim dalam masa garansinya. Karena VGA itu banyak sekali yang penjualnya itu nggak jujur dan yang dijual itu kondisinya buruk bro. Oke ya bro, sekarang kita lanjut ke bagian storage atau penyimpanannya. Aku masih pakai setup lamaku yaitu SSD ditambah harddisk. SSD yang aku pakai masih SanDisk 240GB ditambah harddisk dari Seagate 500GB 7200 rpm. Setup ini sebenarnya udah gimana ya, udah cukup banget buat aku pakai ya kan. Nampung game bisa, untuk nampung file download itu masih oke, dan masih cukup untuk istilahnya buat nyimpen file lainnya gitu kan. Jadi nggak pernah penuh lah aku pakai setup storage seperti ini. Oke, kita lanjut ke masalah angin seger. Untuk kipas dari fan-nya sendiri aku masih setia pakai brand Arlsley ya kan bro. Entah kenapa aku tuh cocok banget pakai kipas ini karena pertama harganya cukup murah. Untuk di offline store sendiri harganya sekitar 75.000 satu kepingnya. Untuk online store kalian bisa dapatkan dengan harga 65.000 per kepingnya saja. Kipas ini juga sudah support automatic RGB, jadi udah ada odong-odongnya. Dan odong-odongnya itu automatic dan dia bergerak ya bro ya. Untuk fan-nya sendiri ini sudah lumayan silent, cukup silent dengan RPM yang lumayan tinggi. Jadi RPM-nya itu 1300 RPM. Jadi sudah silent, kipasnya juga muternya itu benar-benar ada anginnya. Soalnya di harga segini itu banyak kipas yang menyediakan fitur RGB, ada RGB-nya, tapi muter kipasnya itu lelet gitu kan. Jadi cuma kayak ditiup angin-angin gimana gitu. Oke bro, lanjut ke casing ya bro ya. Untuk casing seperti yang aku bilang di video awal tadi, kalau aku masih pakai casing di rakitan PC sebelumnya, yaitu Cube Gaming Face ya bro.
casing ini tuh sebenarnya aku juga suka banget. Karena apa? Karena air flow-nya itu bener-bener adem gitu kan. Jadi karena dia itu tipikalnya full mesh, jadi lubang-lubangnya itu banyak banget, dan untuk masalah sirkulasi udaranya itu dia benar-benar bisa ngehandle dengan baik. Makanya aku lumayan seneng dengan casing ini. Terlebih lagi untuk masalah manajemen kabel, manajemen kabelnya itu luas banget, jadi kalian bisa leluasa ngatur kabel, dipasang pun juga gampang, nggak berantakan gitu kan. Tapi ya tergantung yang masang juga sih sebenarnya. Jadi untuk casing aku masih bertahan pakai casing Cube Gaming Fans ini. Oke bro, itu tadi semua part-part yang aku pakai untuk rakit PC edisi kali ini ya bro ya. Jadi langsung aja kita eksekusi partnya dan kita rakit PC-nya. Langsung ke video. More than lovers, destined to find one another. Like lightning and thunder, can't have one without the other. It was raining in the stars. We can't be torn apart. We are linked together, forging fire forever. We are linked together. Past the rings of Saturn, across the Milky Way, where it's waiting diamonds. We'll pretend someday, speaking without words, in perfect harmony. I'll run away with you to another galaxy. It was raining in the stars. We can't be torn apart. We are linked together, forging fire forever. We are linked together. A few moments later.